cek ada di tempel. Oh, ditempel. Nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anda Wahyu Henry Director Manajemen. Yang kami hormati rekan guru dan pendidik dari TK Taman Putra dan TK Panji. Terima kasih atas kesempatan bagi kami TK Panji ini untuk menyampaikan program sekolah tentang detektif sampah. Mengapa kami mengambil permasalahan ini, Ibu? Karena pada rapor pendidikan TK Panji ini bagian kemitraan dengan orang tua kami mendapatkan nilai yang sedang. Kami berusaha untuk memperbaiki poin tersebut. Program yang kami ambil yaitu detektif sampah, pengelolaan sampah, membangun kesadaran untuk memilah sampah sejak dini. Pengelolaan sampah menjadi masalah di Indonesia yang belum terselesaikan. Peningkatan kesadaran untuk memilah sampah sejak dini dinilai mampu mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di negeri ini dengan memilah sekitar 90-95% sampah akan selesai di tingkat rumah tangga. Mengapa kami menganggap program ini penting? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya pengelolaan sampah. Banyak yang belum tahu bagaimana cara yang benar untuk membuang sampah atau mendaur ulang. Dengan cara satu, mengajarkan anak-anak sejak dini tentang tanggung jawab lingkungan. Yang kedua, membantu mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, membiasakan anak untuk memilah sampah dengan benar untuk mendukung daur ulang. Yang keempat, dapat membangun kebiasaan yang baik yang dapat terbawa hingga dewasa nanti. Tujuan dari program pembelajaran ini: satu, mengenalkan anak pada jenis sampah organik dan non-organik serta dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan kedua, mendorong kebiasaan memilah dan mengolah sampah. Yang ketiga, mendorong praktek daur ulang dan pengurangan sampah di sumbernya. Tujuan yang keempat, mengajarkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Tujuan yang kelima yaitu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran yang bermanfaat di rumah. Kegiatan detektif sampah yang pertama yaitu untuk pembelajaran interaktif. Yang kedua, kegiatan praktis di sekolah. Ketiga, kegiatan kreatif dari sampah. Keempat, melibatkan orang tua. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan bank sampah desa. Pembelajaran interaktif kami lakukan dengan menonton video edukasi tentang dampak sampah pada lingkungan, membaca cerita bergambar tentang pahlawan lingkungan, dan bermain peran menjadi detektif sampah untuk memilah sampah dengan benar. Kegiatan praktis di sekolah, kami membuat tempat sampah yang terpisah, yaitu sampah organik, sampah plastik, dan sampah kertas. Setiap anak bertugas membuang sampah sesuai dengan jenis sampah. Yang ketiga, memberikan penghargaan untuk anak-anak yang aktif memilah sampah dengan benar.
kegiatan kreatif dari sampah, memanfaatkan sampah non-organik, yaitu dari sampah yang terkumpul kita dapat membuat karya seni Ibu, dengan kolase, hiasan, dan mainan. Kedepannya kita berencana untuk membuat tas atau dompet dari kemasan plastik bekas. Sedangkan pemanfaatan sampah organik, kami mengolah sisa bekal makanan menjadi kompos untuk tanaman di sekolah. Yang sampah organik ini sudah kami lakukan Ibu di sekolahan di semester kemarin. Tapi kebetulan langkah kami terhenti karena pada saat pemanfaatan kompos untuk memberi pupuk pada tanamannya tersiram hujan jadi mati. Jadi baru sampai pada kompos yang sudah jadi, terus kita gunakan untuk memupuk sebelum tanamannya berkembang seperti tujuan kami sebenarnya untuk diolah itu, terus untuk makan bersama anak-anak, tapi keterocohan air hujan itu pada waktu itu ditempatkan di bawah trintis apa ya Mbak? Akhirnya mati. Kemudian terus langkah-langkah daur ulang untuk sampah non organik. Jadi di tahun 2025 ini kita akan melaksanakan daur ulang sampah non organik. Kegiatannya yang pertama yaitu memilah sampah, kedua mengolah sampah, ketiga pembersihan sampah, yang keempat pembuatan produk dan penggunaan kembali. Jadi pemilahan sampah ini sudah kami lakukan selama ini Ibu. Setiap kali setelah makan bekal anak-anak, bungkus makanannya kita buang di tempat yang sudah kami sediakan. Kami membuat tempat sampah dari galon air minum. Kemudian sampahnya setiap hari Sabtu nanti kita cuci bersama-sama. Setelah itu dibuat produk yang sudah kami lakukan sementara ini kita buat untuk kegiatan anak membuat kolase. Terus rencananya nantinya ke depan untuk dibuat tas, nanti mungkin melibatkan orang tua atau wali murid dari kami sehingga produk yang tadinya merupakan sampah dapat kita gunakan kembali. Ini pelibatan orang tua. Pada waktu itu kita membuat kompos ya. Membuat kompos, terus kita melaksanakan gelar karya Ibu. Jadi kita anak-anak itu dari awal mengumpulkan sampah organik sampai proses pembuatan komposnya. Setelah jadi kita pergunakan untuk menanam benih yang sudah kita semai Ibu. Jadi anak-anak nanti kemarin dilibatkan dari penyemaian biji kangkung dan cacing. Setelah tumbuh, kebetulan kemarin kita tanam pakai kompos, tapi itu tadi pada musim hujan, kehujanan akhirnya mati. Pada hasil akhir sebenarnya mau kita pergunakan untuk PMT Ibu. Jadi rencananya ibu-ibu nanti masak bersama, terus kita makan bersama bareng anak-anak. Ternyata belum sampai masa panen, kangkung dan cacingnya sudah mati, jadi belum terlaksana. Insya Allah nanti di tahun 2025 ini kita ulang lagi Ibu programnya. Apa yang dilakukan anak-anak yaitu membantu anak memilah sampah di rumah. Jadi setiap hari Kamis nanti anak-anak kami harapkan untuk membawa sampah dari rumah. Yang kedua, membiasakan anak membawa bekal dengan wadah yang bisa digunakan kembali. Yang ketiga,
mengajak anak membawa sampah terpilah setiap hari Kamis. Jadi ibunya dilibatkan untuk mengumpulkan sampah di rumah, terus setiap hari Kamis dibawa ke sekolah. Rencana selanjutnya kita akan menjalin kerjasama dengan bank sampah desa. Kebetulan Bu Wahyu Widayati ini sekretaris PKK ya Bu, jadi sudah sempat sharing kepada Ibu Ketua PKK. Kita mau mengadakan kerjasama dengan bank sampah desa yang bisa menciptakan kesadaran anak dan orang tua akan pentingnya pemilahan sampah, dapat memperkenalkan transaksi ekonomi pada anak-anak sehingga dapat membuat lingkungan yang lebih bersih, dapat meminimalisir pencemaran lingkungan. Nah, ini pada saat anak-anak membuat pupuk kompos dari sampah organik itu. Sisa PMT, jadi sisa PMT yang anak-anak makan itu Ibu kami kumpulkan di tempat sampah khusus organik. Yang anorganik, yang anorganik, wadahnya anorganik. Nah, ini kalau yang anorganik masih berjalan ini Bu. Jadi setiap kali anak-anak setelah selesai makan bekal, sampahnya dikumpulkan di tempat sampah anorganik. Boleh menyela Bu? Di sini ada saringannya apa enggak? Caranya Ibu ini? Itu ada bolongannya. Oh, bolongannya Dikasih- berapa? Ada banyak. Kemudian dikasih batu-batuan. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Itu hasilnya namanya lindi Bu. Yes. Yang di bawah itu lindi. Kemarin anak-anak juga, bau pakai apa enggak? Tahu Tape. tape. Iya. Tapi ada yang buka sambil tutup hidung, namanya juga saya itu lindi. Terus kemarin kan sempat terjeda liburan itu Ibu di kita Bantung, ya ada yang hilang juga karena namanya di lingkungan. Ini dikiranya apa ya Bu? Hilang satu botol. Terus menyala juga. Itu lindi itu kalau untuk menyiram ditambah air seberapa? 1:1. 1:1. Oke. Ya lanjut. Setelah pelaksanaan program awal, yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga hasil yang telah dicapai dan memastikan lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Yang harus dilakukan yaitu partisipasi dari orang tua, fasilitas yang memadai, dan bekerjasama dengan beberapa komunitas. Ibu pada waktu anak mencampur komposnya, ada yang tutup hidung, ada yang lari-lari, ada yang mau muter-muter sampai dengan anak tapi asik katanya, ada yang tahu kayak pembacaan enggak? Tapi itu tadi. Iya, tapi anak lari ya. Ikan busuk. Demikian Ibu presentasi dari TK Panti Siri. Ya. Mohon saran dan tanggapannya untuk kebaikan kedepannya bersama. Terima kasih. Sebelum dari teman-teman saya dulu ya. Penampilan Ibu tidak ada eko lebih bagus, gitu. Kemudian yang kedua, presentasi sudah dibuat lebih baik daripada tempo dulu. Nah, begitu.